Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa dengan saya, Siti Hayana. Kali ini kita akan membahas puisi. Kalian pasti pernah belajar puisi atau menulis puisi, bahkan membacakan puisi. Oke, kita akan bahas dulu mengenai pengertiannya. Puisi adalah karya sastra yang kata-katanya indah, padat, dan penuh makna. Berbeda dengan cerpen ataupun novel yang kata-katanya sangatlah panjang. Puisi hanya terdiri dari beberapa bait saja, namun maknanya sangat mendalam. Oke, selanjutnya kita ke ragam puisi. Puisi itu mempunyai dua ragam. Yang pertama, puisi lama. Yang kedua, puisi baru. Untuk puisi lama, penulisannya terikat dengan kriteria penulisan puisi. Ketika kita menulis puisi, tentu kita harus mengikuti kriterianya. Contohnya adalah syair. Syair itu di tiap baitnya harus terdiri dari 4 baris. Dan semua barisnya harus berakhiran A, 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 A. Dan puisi lama juga tidak diketahui nama pengarangnya. Contoh dari puisi lama yaitu ada syair, mantra, gurindam, karmina, talibun, seloka, dan pantun. Nah, kalau ada orang yang berpantun di akhir pidato, itu dia menggunakan puisi lama. Selanjutnya itu puisi baru. Puisi baru itu bentuk puisinya tidak terikat oleh aturan baris, rima, atau ikatan lain yang pada umumnya digunakan dalam puisi lama. Jadi bebas-bebas aja ya, terserah kalian. Nah, dan penulisnya juga sudah diketahui. Contohnya adalah puisinya Sapardi Djoko Damono, yaitu judulnya Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Mantap. Selanjutnya, pengelolaan unsur puisi. Unsur puisi itu terdiri dari 2, yaitu ada unsur fisik dan unsur batin. Untuk unsur puisi sendiri, kita bisa lihat secara langsung. Contohnya, bajunya warna apa nih? Atau kulitnya hitam atau putih. Kalau unsur batin, tidak bisa kita lihat, tapi bisa untuk kita rasakan. Contohnya, ada yang merenung. Nah, bisa jadi dia itu merenung karena mikirin tugas atau mikirin hutang. Nah, kita bahas dulu ya unsur fisik dari puisi. Yang pertama adalah tipografi atau perwajahan. Apa sih perwajahan itu? Yaitu bentuk puisi seperti tata letak, pengaturan baris, hingga pemakaian huruf kapital yang tidak selalu di bawah baris. Dalam bentuk puisi itu ada rata kanan, rata kiri, ada juga yang bentuknya seperti pot atau seperti putaran-putaran dan sebagainya. Nah, mari kita simak contoh puisi Remi Silado yang berjudul Predestinasi. Nah, kalian bisa lihat kan tadi bentuk puisinya seperti apa? Seperti putaran-putaran. Nah, contohnya kalian ingin membuat puisi itu seperti love, seperti ular, boleh-boleh saja, itu terserah kalian. Selanjutnya, diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata dari penyair untuk mengungkapkan keinginan si penulis. Contohnya dari kata berjalan, itu kan ada yang bisa jadi melangkah, berangkat, melenglang. Tergantung kalian ingin menggunakan yang mana. Pemilihan katanya yang tepatnya yang mana nih? Contohnya seperti itu. Selanjutnya, unsur fisik yang ketiga adalah imaji. Imaji atau citraan adalah gambaran dalam otak kita seakan-akan kita itu merasakan berbagai rasa atau hal sebagaimana yang tercantum dalam puisi. Jadi, ketika kita membaca puisi tersebut, kita akan seakan-akan merasakan atau melihat kejadian yang ada di dalam puisi. Imaji atau citraan itu ada 6 jenis. Yang pertama itu adalah citraan visual. Citraan visual adalah gambaran otak kita seakan-akan kita melihat berbagai bentuk atau hal sebagaimana yang tercantum dalam puisi.
Yang kedua adalah citraan pendengaran. Citraan pendengaran adalah gambaran dalam otak kita seakan-akan kita itu mendengar berbagai suara atau bunyi sebagaimana yang tercantum dalam puisi. Contohnya, suara gemercik hujan atau suara kaki melangkah, seperti itu. Citraan yang selanjutnya adalah citraan gerak. Citraan gerak adalah gambaran tentang sesuatu yang seolah-olah dapat bergerak. Contohnya adalah berlari, melompat, dan sebagainya. Citraan yang selanjutnya yaitu adalah citraan peraba. Citraan peraba adalah gambaran dalam otak kita seakan-akan kita merasakan dengan indera peraba kita berbagai jenis atau rasa bagaimana yang tercantum dalam puisi tersebut. Contohnya lembut, kasar, dan sebagainya. Yang selanjutnya, citraan penciuman adalah merupakan citraan yang memungkinkan pembaca untuk bisa merasakan sensasi penciuman. Contohnya ada aroma bau bangkai, wangi parfum, atau sebagainya. Citraan yang selanjutnya adalah citraan pengecapan. Citraan pengecapan adalah seolah-olah pembaca dapat merasakan sesuatu yang pahit, asam, manis, dan lain-lain yang bisa dirasakan oleh lidah kita. Nah, kita bahas ke unsur fisik yang selanjutnya. Unsur fisik yang selanjutnya adalah majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar semakin hidup dan menarik. Majas juga ada beberapa macam loh. Secara umum, majas terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah majas perbandingan, yang kedua majas pertentangan, yang ketiga majas penegasan, dan yang keempat majas sindiran. Nah, unsur fisik yang selanjutnya adalah rima. Rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata yang memperindah puisi dan menggambarkan perasaan pengarangnya. Rima puisi itu ada di suku akhir setiap baris ya. Rima dapat berupa pengulangan bunyi. Contohnya adalah sajak A, 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 atau AB, AB, atau bunyi bebas tanpa pola. Nah, mari kita perhatikan contoh puisi berikut ini. Pengelolaan unsur puisi yang kedua adalah unsur batin. Unsur batin ini sulit untuk kita lihat, tetapi bisa untuk kita rasakan. Unsur batin meliputi yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Unsur batin yang kedua adalah rasa atau feeling. Rasa atau feeling adalah perasaan penyair yang disampaikan pada puisi untuk menyampaikan perasaan. Contohnya adalah rasa kebencian, ketakutan, kesenangan, dan sebagainya. Unsur batin yang selanjutnya adalah nada atau tone. Nada adalah cara penyair menyampaikan puisinya sesuai dengan pilihan kata-katanya. Misalnya, puisi yang bernadakan protes, atau sadis, atau marah, atau serius, bahagia, haru, sedih, semangat, atau senda gurau. Contoh puisi yang marah atau tegas itu seperti ini. Aku, jika sudah waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Nah, untuk unsur batin yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya tersebut. Jadi, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya? Tapi kita juga bisa menyimpulkan amanat itu sebagaimana pemikiran kita saja, boleh. Selanjutnya, mari kita simak contoh puisi pada lungan berikut ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.